Hai guys, kembali lagi di channel gua Halim Team. Kali ini gua akan menceritakan kisah horor, yaitu Jalan Tertutup Gunung Salak. Jadi kisah ini menceritakan seorang 3 pendaki yang mengunjungi Gunung Salak. Oke, gak usah lama-lama, stop kalian senyum, mari kita dengarkan kisahnya. Aku masih ingat betul kejadian itu tahun 2017 saat aku dan 3 temanku, Bayu, Rahma, dan Dani mendaki Gunung Salak melalui jalur yang katanya sudah ditutup sejak beberapa tahun. Jalur Cibahu Lama. Bukan tanpa alasan kami memilih jalur itu. Bayu, teman SMA yang kini jadi fotografer freelance, ingin mencari suasana berbeda di jalur resmi. Ia baca forum bahwa jalur ini memiliki spot eksotis di tengah hutan bambu. Bahkan ada air terjun tersembunyi. Sialnya, jalur itu juga punya reputasi gelap. Nggak semua orang bisa lewat sini. Ini jalur arwah, kata warga lokal saat kami bertanya arah di warung bawah. Arwah gimana pak? Tanya Rahma, satu-satunya cewek di tim kami. Dulu sering ada yang hilang, kadang balik dalam keadaan linglung, kadang cuma tasnya aja yang balik. Ujar si bapak sambil menatap langit, lalu berlalu seolah tak mau bercerita lebih lanjut. Kami ketawa-tawa saat itu, anggap saja bagian dari urban legend biasa. Aku dan Bayu sudah mendaki Salak 2 kali sebelumnya, tapi lewat jalur Cimelati. Jalur Cidahu Lama memang lebih sepi, tidak banyak orang, dan itu yang kami cari karenanya. Pukul 10.00 pagi, kami mulai masuk hutan. Jalur tanah becek karena hujan malam sebelumnya. Langit mendung, tak ada sinyal ponsel, tapi hawa gunung terasa nyaman, sedikit berkabut. Bayu jalan paling depan, diikuti Rahma, aku dan Dani paling belakang. Sekitar 1 jam berjalan, kami tiba di kawasan hutan bambu yang disebut-sebut orang. Batang bambunya menjulang tinggi dan sinar matahari nyaris tidak tertembus ke tanah. Sepi banget ya di sini, kata Dani sambil melirik di sekitar. Suara kaki kami menyusuri bambu terdengar jelas. Tapi yang bikin kami merinding, tidak ada suara burung, jangkrik, atau binatang hutan lainnya. Hanya bunyi langkah dan napas kami sendiri. Setelah melewati rumpun bambu itu, kami menemukan persimpangan. Tidak ada papan petunjuk, hanya 2 jalur, satu ke kiri, menyempit dan tertutup lumut. Satu lagi ke kanan terlihat seperti bekas jalur lama. Bayu tetap ke kiri. Forum bilang jalur ini yang tembus ke air terjun. Aku ragu, tapi kami ikut. Sekitar pukul 13.00, kami menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah pondok kayu tua berdiri di tengah hutan. Pondok itu bukan bangunan modern, atapnya dari rumbia. Dindingnya kayu, lapuk, dan tidak ada satupun bekas kehidupan di sekitarnya. Tidak ada sampah, jejak kaki, atau sisa perapian. Siapa yang bangun pondok ini? Bisik Rama. Ayo kita istirahat bentar di sini, ajak Bayu. Kami duduk serambi depan pondok itu, minum dan makan cemilan. Tapi Dani terus melihat ke arah dalam pondok, ke celah pintu yang sedikit terbuka. Gue rasa ada yang ngintip dari dalamnya, katanya. Kami langsung diam. Lu ngaco, kata Bayu, tapi suaranya mulai berubah. Aku berdiri dan melongok ke dalam. Gelap, tapi mataku sempat menangkap sesuatu. Ada sepasang mata besar, tidak berkedip, menatap dari sudut gelap dalam pondok. Aku mundur seketika. Kita jalan sekarang, kataku cepat. Gak usah istirahat di sini. Rahma ikut berdiri cepat, seolah tahu aku tidak bercanda. Kami langsung lanjut tanpa suara meninggalkan pondok itu.
Tak lama setelah keluar dari area pondok, kami mulai menyusuri jalur sempit yang dipenuhi akar pohon. Kabut mulai turun, dingin makin menusuk, dan disinilah semuanya mulai tidak wajar. Kami merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Jalur sempit, akar batu besar, dan pohon patah yang melintang. Lalu batu itu muncul lagi dan lagi. Itu batu yang tadi kan? Tanya Dani. Apa kita muter-muter? Bayu berhenti, napasnya memburu. Gak mungkin, gue yakin tadi udah ke arah utara. Coba GPS, usulku. Tapi semua ponsel kami mati total. Meskipun sebelumnya baterainya masih 70%, seolah-olah ada medan yang menyedot energi elektronik. Kami istirahat bentar, ujar Rahma. Kita istirahat bentar, ujar Rahma. Gue mulai mual. Kami duduk di akar pohon besar. Udara makin lembab, dan dari kejauhan terdengar suara lonceng berdeting. Dengar gak? Tanya Dini. Semua mengangguk. Suara lonceng itu mendekat. Pelan seperti sesuatu yang sedang berjalan pakai lonceng kecil di kakinya. Aku berdiri, menyorot kecil di kakinya. Aku berdiri, menyorot ke arah suara itu. Dari balik kabut, muncul sosok perempuan. Pakainya putih, panjang menyentuh tanah. Rambutnya terurai menutup wajah. Ia berjalan pelan, tapi anehnya tidak menyentuh tanah. Kakinya melayang sekitar 10 cm. Masuk ke dalam, teriak Rama histeris. Kami panik, tidak ada tempat sembunyi. Tapi Bayu menarik kami ke balik akar besar dan menyuruh kami tiarap. Perempuan itu melintas perlahan. Suara loncengnya menggema di kepala, bukan di telinga. Dan saat ia tepat di depan kami, tiba-tiba ia berhenti. Dia tahu kita di sini, bisik Dani. Kami menahan napas, tapi sosok itu hanya berdiri dan diam. Tidak bergerak selama hampir 3 menit, lalu menoleh. Wajahnya kosong, matanya menghitam, seperti rongga tengkorak. Mulutnya terbuka lebar, sangat lebar hingga ke pipi. Ia berkata satu kalimat, "Bukan giliran kalian." Lalu ia melayang pergi, masuk ke kabut, hilang seperti asap. Kami tidak berkata apa-apa setelah itu. Semua terdiam, menangis dalam hati, dan hanya berpikir satu hal, turun segera. Kami akhirnya menemukan jalan menurun yang entah bagaimana muncul begitu saja. Dan sore menjelang maghrib, kami keluar dari belakang rumah warga. Entah bagaimana kami sampai ke arah berbeda di jalur naik. Warga yang menemukan kami menatap ngeri. "Kalian dari jalur Cidahu lama?" tanya mereka. Kami hanya mengangguk. Lalu satu warga berkata, "Jalur itu gak bisa dilewatin orang biasa. Itu jalur yang cuma bisa dilalui pendaki yang dipanggil. Kalau kalian masih bisa turun, berarti kalian belum waktunya." Kita lanjut kedua. Sejak kejadian itu, kami bertiga tidak pernah mendaki gunung lagi. Setidaknya tidak dengan cara sembarangan, seperti sebelumnya. Bayu bahkan sempat dirawat di rumah sakit seminggu penuh karena demam tinggi yang aneh. Setiap malam ia mengigau, mengulang-ulang kalimat yang sama. Dia belum pergi, dia nunggu di pondok. Rama juga mulai sering menyendiri. Setiap jam 2, ia terbangun karena mimpi yang sama. Suara lonceng berdeting pelan, dan perempuan berambut panjang berdiri di luar jendela rumahnya sambil berkata, "Kamu sudah lihat aku, sekarang kamu ikut." Aku mencoba menenangkan diri dengan menulis semua yang terjadi. Tapi semakin aku tulis, semakin detail kenanganku itu kembali. Dan ada satu hal yang baru sadari. Beberapa minggu setelah pendakian, kami bertiga tidak pernah membicarakan Dani. Seolah-olah ia tidak pernah ada. Sorry guys kalau ada kata-kata salah. 1 bulan kemudian, aku memutuskan kembali ke kawasan Cidahu. Bukan untuk naik gunung lagi, tapi untuk mencari penjelasan.
Aku ditemani Pak Darto, seorang warga tua yang katanya dulunya pernah jadi relawan pencarian korban hilang di Gunung Salak. Saat aku menyebutkan jalur lama, wajahnya langsung berubah tegang. Jalur itu nggak pernah ditutup secara resmi katanya, tapi kami semua sepakat buat lagi nggak ngelewatin. Terlalu banyak kejadian. Aku menceritakan pengalamanku, termasuk tentang pondok tua yang kami temui. Pak Darto langsung matung. Kamu masih ingat bentuknya? Aku menggambar semampuku. Atap rumbia, kayu lapuk, pintu retak, dan suasana hutan yang sangat sepi. Wajah Pak Darto semakin pucat. Kamu tahu gak? Katanya pelan. Itu pondok terakhir yang dibangun waktu operasi pencarian 5 pendaki hilang tahun 2009. Aku menatapnya bingung. Maksudnya? Ia melanjutkan. Tahun 2009, 5 mahasiswa dari Jakarta hilang waktu lewat jalur itu. Waktu itu, saya ikut tim pencari. Kami bangun pondok darurat buat posko tengah hutan. Tapi selama seminggu tinggal di sana, kami semua diganggu. Diganggu gimana? Dengar suara tangisan di bawah lantai, jejak kaki keliling pondok, bahkan salah satu tim pencari Seno menghilang begitu saja sejak malam ketiga. Cuma tasnya yang ditemukan tergantung di pohon cemara. Dan pondok itu, setelah operasi selesai, pondok kami tinggalkan. Tidak ada yang bilang arwah para pendaki masuk dan menetap di sana, nunggu teman-temannya datang. Cerita itu membuat tubuhku menggigil, dan satu hal menghantam pikiranku. Kami datang berempat, tapi pulang bertiga, dan tidak satu pun dari kami pernah menyebut nama Dani lagi. Aku segera menghubungi Bayu dan Rahma. Kami bertiga sepakat bertemu di rumah Rahma malam itu juga. Dan di sana dengan wajah pucat, Bayu berkata, aku semalam mimpi Dani. Aku juga. Kamu langsung bilang. Aku angguk, gue juga. Tapi anehnya, gue gak inget lagi gimana wajahnya. Kami bertiga saling pandang. Kenyataan mengerikan mulai masuk ke kepala kami. Dani hilang, tapi kami seolah lupa dia pernah ikut. Seolah keberadaannya sudah dihapus. 2 hari kemudian, Bayu mendadak hilang. Ia tidak bisa dihubungi, telepon dan pesannya tidak dibalas. Saat aku dan Rahma mendatangi rumah kontrakannya di Jakarta Selatan, kami menemukan pintu terbuka. Di dalam kamarnya acak-acakan, tapi satu hal yang membekas, ada tumpukan tanah basah di lantai kamar, dan bekas langkah kaki yang mengarah ke dinding. Dindingnya sendiri tertulis dengan tanah merah. Dia sudah pulang, kalian selanjutnya. Rahma pingsan saat melihat itu. Aku memutuskan kembali ke Gunung Salak sendiri. Tidak untuk naik, tapi untuk mendatangi satu orang yang katanya lebih banyak tahu soal dunia gaib. Mbah Sumarno. Dukun tua yang tinggal di bawah lereng dekat aliran Sungai Mati. Ia buta. Tubuhnya kecil dan kering. Tapi saat aku menyebut kata pondok, ia langsung tertawa kecil. Pondok itu bukan tempat berlindung, tapi tempat menunggu, katanya sambil mengunyah sirih. Mereka yang masuk pondok itu secara tidak sadar sudah menyambut panggilan. Gunung itu bukan cuma tanah dan batu. Ia hidup, ia punya kehendak, dan kadang ia lapar. Aku menelan ludah, tapi kami nggak niat manggil siapa-siapa, kata. Niat kalian nggak penting. Kalau langkah kalian untuk masuk jalur arwah, maka satu dari kalian akan jadi bagian mereka. Aku mengangguk. Dani. Mbah Sumarno menggeleng. Bukan cuma dia. Aku menatapnya. Maksudnya? Mbah Sumarno menunduk, lalu berkata pelan, kalian datang berempat, tapi Dani bukan manusia. Darahku membeku. Apa maksudnya? Dani itu bukan dari kalian. Kalian bertiga saja yang manusia. Dani sudah tinggal di pondok itu sejak dulu. Dia penjemput, pembawa pulang.
Aku teringat. Kami tidak pernah lihat Dani naik mobil saat berangkat. Ia tiba-tiba di base camp. Ia tidak pernah muncul di satu pun foto yang kami ambil. Ia tidak pernah menyambut keluarganya, dan wajahnya mulai kabur dari ingatan. Air mataku menetes. Rahma juga bukan hanya kehilangan teman, tapi kami baru sadar bahwa kami dijebak. Dan sekarang satu dari kami sudah dipanggil. Malamnya, Rahma mengirim pesan terakhir ke ponselku. Aku dengar loncengnya lagi, deket banget. Aku takut. Aku balas cepat, tapi tak pernah dibaca. Keesokan paginya, ia ditemukan meninggal di kamar kos. Posisi tubuhnya aneh, bersimpuh seperti sujud. Tapi wajahnya menghadap ke atas. Mata terbuka lebar, tidak ada luka. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi wajahnya seperti habis melihat sesuatu yang membuat mati ketakutan. Dan di rekaman CCTV, kosnya tepat jam 2 pagi terlihat seseorang masuk lorong depan kamar Rahma. Seorang pria, rambut pendek, tas carrier di punggung, yaitu Dani. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga. Sejak kematian Rahma, aku hidup dalam paroia. Paroia apa guys? Setiap malam pukul 2 dini hari, aku terbangun tanpa sebab. Kadang hanya keringat dingin, kadang ada suara lonceng samar dari kejauhan. Tapi yang paling sering adalah ketukan pelan di jendela kamarku. Ketukan itu berirama seperti kode. Tok, 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 tok. Dan selalu terjadi saat aku sendirian. Aku tahu waktuku tidak banyak. Dani sedang mencariku. Tapi lebih dari itu, gunung itu sendiri sedang menagih. Karena yang pernah masuk tidak boleh kembali tanpa luka. Aku kembali ke Cidahu kali ini bukan untuk lari, tapi untuk menyelesaikan semua. Pak Darto menolak ikut. Kamu nekat, katanya. Ya, yang kayak kamu biasanya nggak balik-balik, tapi aku tetap pergi sendirian, tanpa peta, tanpa GPS, hanya dengan satu tujuan: kembali ke pondok tua itu. Pukul 16.30, hutan bambu jalur lama. Saat aku masuk ke dalam hutan bambu, semuanya terasa seperti deja vu. Angin dingin, sunyi total, tidak ada suara binatang, bahkan suara langkahku sendiri terasa tertelan. Namun kali ini aku tak sendiri. Di antara pohon-pohon bambu ada bayangan berjalan mengikutiku. Bayangan itu bukan milik manusia. Terlalu tinggi, terlalu gelap, tapi ia tidak menyerang. Ia hanya mengiringi, seolah berkata, kamu akhirnya kembali. Lalu aku melihatnya. Pondok itu masih berdiri seperti dulu, tak berubah. Atap rumpia, reot, dinding kayu gelap, pintu terbuka sedikit seperti waktu pertama kali kami temukan. Kakiku gemetar, tapi aku tahu aku harus masuk dalam pondok. Suasana di dalam pondok lebih dingin dari luar. Udara terasa mati, ada sisa-sisa jerami tempat kami dulu duduk. Tapi sekarang di tengah ruangan itu ada 3 tas carrier, bukan milik siapa-siapa. Tas itu tua, sobek, warna hijau gelap, terlihat seperti tas milik pendaki zaman dulu. Di atasnya ada nama Dani W. Aku merinding, jantungku berdetak makin cepat. Tiba-tiba suara langkah muncul di belakangku. Aku berbalik, dan dia berdiri di sana. Dani. Rambutnya rapi, wajahnya tidak menyeramkan, bahkan senyumnya sama seperti yang kuingat. Tapi matanya kosong, tak ada cahaya kehidupan di dalamnya. Lama nggak ketemu, katanya datang. Aku mundur 1 langkah. Lo siapa sebenarnya? Tanyaku gemetar. Dani mendekat pelan. Gue cuman penjemput yang ditugaskan buat nyari orang-orang yang masuk tanpa izin. Lo tahu kan, jalur itu cuma buat yang dipanggil. Kenapa lo ikut kita? Kenapa lo bikin kita masuk ke sana? Karena lo kelas kepala, katanya. Karena kalian pikir semua gunung itu sama. Kalian pikir kalau bisa ngelawan alam, bisa
naik sesuka hati. Tapi lo salah, gunung itu bukan tempat buat uji nyali. Gunung itu rumah, dan lo masuk tanpa salam. Tanganku menggepal. Terus kenapa sekarang? Lo mau gue juga ikut? Dani menunduk. Lo orang terakhir, tapi gue kasih pilihan. Tiba-tiba seluruh dinding pondok berubah menjadi layar memperlihatkan ratusan wajah pendaki yang hilang. Semua seperti terapung di dalam kaca. Sebagian wajah mereka familiar dari berita-berita pencari pendakian hilang yang tak pernah ditemukan. Lo bisa pergi, ujar Dani. Tapi lo harus menggantikan gue. Apa kata gue? Gue udah lama di sini. Tugas gue udah cukup. Sekarang giliran lo yang jaga pintu, jagain pondok ini, jagain jalur arwah. Aku menatapnya tajam. Kalau gue nolak, Dani tersenyum samar. Lo akan tetap diambil, tapi nggak tenang. Lalu tanah terguncang. Suara ribuan langkah terdengar dari luar pondok. Suara ketawa, tangisan, dan deritan kayu yang mencampur jadi satu. Semua gelap, dingin, sesak. Aku menutup mata. Ketika aku membuka mata, aku sudah di rumah sakit. Ditemukan oleh pendaki lain dalam keadaan tak sadarkan diri. Di dekat curug di kawasan bawah Salak. Mereka bilang aku seperti orang linglung, menyebut nama-nama orang yang tidak ada. Rahma, Bayu, Dani. Tidak ada yang percaya, bahkan saat aku cek di catatan basecamp, tidak ada yang tahu siapa Dani. Ia tidak pernah daftar, tidak ada fotonya, tidak ada kontaknya. Namun aku tahu aku tidak sedang menghijau. Karena seminggu kemudian aku menerima kiriman ke rumahku. Tidak ada nama pengirim di dalamnya. Sebuah tas karet tua warna hijau sobek di bagian pinggir, sebuah lonceng kecil yang berbunyi hanya saat malam, dan selembar kertas tertulis tulisan tangan, "Selamat datang, jaga jalur baik-baik, jangan biarkan yang tidak dipanggil masuk." Sejak saat itu hidupku berubah. Aku tidak bisa mendaki lagi, tidak bisa tidur nyenyak karena aku tahu saat aku tertidur aku kembali ke pondok itu. Kadang aku melihat wajah-wajah baru, pendaki-pendaki yang mulai sombong, yang naik gunung untuk konten, untuk gaya, untuk uji keberanian. Dan mereka datang tanpa izin, tanpa salam, tanpa tahu bahwa mereka sedang memasuki rumah yang bukan milik mereka. Dan setiap kalinya itu terjadi, aku akan membuka pintu. Tok, tok, tok. Sudah waktunya kalian ikut. Oke, tamat ya. Sorry guys kalau ada kata salah-salah ya. Oke, jangan lupa di like dan subscribe video gua.